Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat koordinasi teknis tim pengendali inflasi daerah. Rapat TPID dipimpin Wakil Bupati Ardian Saputra, didampingi Sekda Lekok dan PLT Asisten 2 Sofian. Berlangsung di ruang Sigar Kompleks Pemda Lampung Utara, Rabu 29 Juni. Rakor teknis juga dihadiri Kepala BPS, Kepala Bulog, Kepala Kemenak, dan sejumlah Kepala OPD perangkat. Wakil Bupati Ardian Saputra meminta dinas terkait melakukan berbagai langkah strategis terkait pemeriksaan hewan kurban agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat. Wabub juga meminta petugas memastikan hewan kurban di Lampung Utara terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Petugas diminta melakukan pemeriksaan hewan kurban di lokasi peternakan maupun di lapak-lapak penjualan hewan kurban. Langkah ini diperlukan untuk memberi kepercayaan pada masyarakat bahwa Lampung Utara tidak ada hewan yang terjangkit PMK. Untuk Dinas Perdagangan dan Bulog, Wakil Bupati meminta mengantisipasi masalah stok pangan dan kenaikan 11 bahan kebutuhan pokok. Langkah ini diperlukan mengingat tingginya permintaan kebutuhan pokok jelang Idul Adha. Wakil Bupati juga menyosialisasikan kebijakan pemerintah pusat terkait pembelian minyak goreng curah rakyat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Penggunaan aplikasi agar tata kelola distribusi MGCR akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen. Yang sudah disampaikan Pak Asisten 3 terkait inflasi, saya minta pemaparan dari dinas yang terkait, dinas peternakan dan pertanian ya, karena memang kita pengen tahu dulu di peternakan bagaimana dengan menanggulangi masalah penyakit mulut, karena memang udah banyak laporan dari masyarakat bahwa hewan-hewan mereka sudah ada yang terkena. Nah, ini saya minta pemaparan dari dinas terkait baik masalah vaksinnya, karena yang setahu saya satu vaksin itu untuk 100 hewan. Jangan sampai kita hewan kurbannya itu kena penyakit, buat ke masyarakat yang dimakan juga takutnya berbahaya. Nah, ini untuk menanggulangi masalah kenaikan harga di dinas terkait, saya mohon pemaparan lebih dahulu perdagangan, perdagangan, stoknya kita seperti apa, terus untuk menanggulangi masalah stok ya, kerjasama dengan Bulog Komunikasi coba dimulai di dinas perdagangan. Sekda Lampung Utara Lekok menyatakan pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberi solusi terbaik mengingat kondisi saat ini terjadi kenaikan harga beberapa bahan pokok. Pemerintah menjaga agar tidak terjadi keresahan masyarakat yang dipicu masalah kebutuhan bahan pokok jelang Lebaran. Untuk itu, Sekda meminta instansi terkait sosialisasi ke masyarakat dan berkoordinasi dengan kabupaten kota apabila terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok. Langkah koordinatif dijalankan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Karena itu, dinas dan instansi terkait diminta mengambil langkah konkret mengantisipasi kenaikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok. Ini berlaku di daerah perkotaan. Kalau masuk ke desa, handphonenya itu masih 3310 Nokia itu. Nggak ada Peduli di sana. Dibanting-bantingkan nggak ketemu nggak. Apalagi ditambah sinyal internet nggak ada. Nah, ini perlu strategi baru kita mengatur bagaimana tidak terjadi penumpukan kepada pembeli tertentu yang akibatnya nimbul. Dia beli bukan karena kebutuhan untuk konsumsi, tapi untuk distribusi lagi.
Ini terjadi juga di pom-pom bensin itu. Ya, dia lebih memprioritaskan dia beli untuk cor gitu. Nah ini juga perlu pengendalian. Maksud saya diatur Pak Kadis Perdagangan, terutama jajaran di bawah, sehingga distribusi ini merata, betul-betul menyentuh. Karena pemerintah sudah menentukan harga eceran tertinggi sekian, bisa menyentuh orang-orang yang membutuhkan. Dalam rakor teknis disampaikan Dinas Pertanian telah menerima vaksin PMK dari provinsi sebanyak 3.500 dosis. Vaksin sudah uji coba 200 dosis di Desa Sumber Arum, Kecamatan Kota Bumi. Selanjutnya dilakukan penyuntikan di Kecamatan Abung, Surakarta dengan target 300 sampai 500 dosis. Dilanjutkan penyuntikan di Kecamatan Abung Semuli, Abung Timur, Abung Selatan 300 dosis, Kecamatan Bunga Mayang 400 dosis, dan Kecamatan Sungai Utara 1000 dosis. Hasil monitoring perkembangan harga dan kebutuhan pokok di Pasar Kota Bumi oleh Dinas Perdagangan. Diketahui beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Beras medium Rp10.000 per kilogram, gula pasir curah Rp14.000, minyak goreng curah Rp15.500, tepung terigu Rp14.000, daging sapi paha belakang Rp140.000, telur ayam boiler Rp29.000, dan cabai merah Rp85.000 per kilogram. Disampaikan juga data Dinas Ketahanan Pangan terkait ketersediaan dan konsumsi bahan pangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 dengan jumlah penduduk 634.117 jiwa. Dari total produksi beras 91.633 ton, ada kelebihan atau surplus 39.224 ton beras. Ketersediaan untuk masyarakat tercatat sebesar 88.610 ton, total konsumsi sebesar 49.385 ton. Dan sebagainya, jadi relatif lebih stabil lah gitu. Jadi kalau dia memang naik ya sesuai karena stok dari masyarakat atau petani memang lagi terbatas. Untuk data-data ini sudah saya sampaikan tadi ke Pak Menko ya, sudah di-print juga. Seperti disampaikan oleh Pak Kadis Perdagangan tadi, memang sebagian besar untuk komoditi-komoditi pokok mengalami kenaikan, Pak ya, terutama untuk cabai merah, cabai rawit itu cukup tinggi. Kalau di data kami ini sampai 67.000 Pak ya, cabai merah ya. Kemudian juga untuk daging sapi ya sampai 131.000 ya, 131.000. Kalau untuk beras relatif stabil. Yang perlu diwaspadai itu sayur-sayuran Pak, sayur-sayuran cenderung naik, hampir semuanya naik ya. Karena sayur-sayuran ini walaupun mungkin tidak terlalu mahal ya, tapi ini adalah kebutuhan pokok juga. Terkait tadi itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hampir semua sayur-sayuran ini naik ya. Termasuk bawang merah juga kenaikan tinggi sampai ada 47.000 ya untuk harga bawang merah ini. Kemudian untuk beras memang relatif stabil ya, sekitar 10.500. Ikan-ikanan relatif stabil. Peran daripada Kominfo dalam informasi publik mengenai persiapan Idul Adha ini, yang pertama adalah pada hari ini kita akan mengupload kegiatan-kegiatan yang sebagaimana disampaikan hasil rapat tadi baik oleh Kadis Perdagangan, Peternakan, Bulog, Kementerian Agama maupun ini nanti dari arahan dari Pak Wakil Bupati Pak Sekda akan kami upload di media sosial kami, yaitu berupa media yang memang ini terpublikasi. Yang kedua, bahwa peran daripada Kominfo ini adalah salah satunya adalah ada di bidang statistik, tapi mohon izin bidang statistik. Eviko Guantara, Sker TV melaporkan.